Shalom, anak muda terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini Tuhan telah menyertai kita, dan bahkan 1 minggu lamanya Tuhan telah menyertai kita. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dia adalah permata hati kita, yang sanggup mengubah dan yang sanggup menguatkan setiap hati kita. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu.
Haleluya Tuhan. Biarlah pujian kami Tuhan senantiasa menolong, menjadi kekuatan buat kami. Engkau Allah permata buat kami Tuhan. Engkau tak akan pernah tergantikan oleh apapun di dunia ini Tuhan. Engkau menjadikan kami indah dan semakin indah di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah masa muda kami menjadi masa-masa yang terpenting untuk kami mau melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan menyiapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus senantiasa membuka setiap hati kami. Biarlah firman-Mu senantiasa hidup, senantiasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya. Amin. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita dapat merayakan kembali momen Natal di tahun ini. Walaupun tanpa berkumpul dan bertemu seperti di tahun-tahun sebelumnya, saya berdoa tidak mengurangi sedikit pun sukacita Natal yang kita rasakan. Mari kita buka hati dan izinkan Tuhan berbicara untuk setiap kita hari ini. Minggu ini kita masih dalam kampanye sempurna, dan untuk momen spesial Natal kali ini kita akan membahas 3 bagian dari doa yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri. Ya betul, doa Bapa kami. Mari kita baca bacaan kita terlebih dahulu dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13 dengan judul perikop hal berdoa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hal pertama kita akan belajar adalah berikanlah kami makanan yang secukupnya. Tuhan mau kita mensyukuri hari-hari kita dengan kata cukup. Apa yang telah Tuhan berikan kepada kita sungguh teramat cukup bagi kita. Saya tahu kebutuhan kita dan keinginan kita sebagai manusia tidak terbatas. Karena memang sistem dunia ini didesain sedemikian rupa untuk membawa kita untuk terus dan terus konsumtif. Lebih baik, lebih cepat, lebih besar, lebih powerful, lebih efisien, lebih dan lebih. Seringkali kita dengar untuk membawa kita lupa dengan kata cukup. Seperti bangsa Israel mengumpulkan mana setiap hari, begitu pula hidup kita bergantung kepada Tuhan dan nikmati berkat-Nya yang baru setiap hari. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Hati-hati, kadang berkat Tuhan juga akan membawa kita menjauh dari kasih karunia-Nya. Kita merasa sanggup dan tidak bergantung lagi kepada Tuhan. Ingat, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Haleluya. Tuhan mau di Natal kali ini kita lihat apa yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Semua berkat yang kita nikmati
Bahkan tidak sedikit dari kita yang mendapatkan apa yang telah menjadi impian kita di tahun ini. Tuhan mau kita nikmati sukacita Natal dengan bersyukur akan apa yang telah Dia berikan untuk kita. Bukan dengan sungut-sungut akan apa yang hilang dari kita, atau apa yang tidak dapat kita capai di tahun ini. Sukacita, damai sejahtera, keluarga, teman, sahabat, kesehatan, setiap makanan, dan semua berkat Tuhan yang ada di sekitar kita menunjukkan penyertaan-Nya sempurna atas kita. Haleluya. Hal yang kedua akan kita belajar hari ini adalah ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sama seperti Kristus telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, begitu pula kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ingat perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan? Perumpamaan tentang pengampunan. Mari kita baca dalam Matius 18 ayat 23-35. Saya mau ajak, mari kita sama-sama baca, perkatakan firman, sampai telinga kita sendiri mendengarnya. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Haleluya, luar biasa. Sangat menarik dari perumpamaan tadi. Jika 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar, maka hutang dia sebenarnya kepada raja adalah 60 juta dinar. 60 juta dinar. Dan itu dihapuskan semua oleh raja. Sedangkan temannya yang berhutang kepadanya hanya berhutang 100 dinar. Bisa kita bandingkan 60 juta dibandingkan dengan 100. Sangat kecil sekali. Tapi apa yang dia lakukan? Ia tuntut temannya sampai ke penjara. Tidak heran raja menjadi sangat marah karena orang ini tidak belajar dari apa yang raja telah lakukan kepadanya. Tuhan mau di Natal kali ini kita lepaskan pengampunan akan orang-orang yang bersalah kepada kita. Orang-orang yang pernah menyakiti kita. Bahkan sampai kita tidak mau bertegur sapa dengan mereka. Biarlah Natal kali ini menjadi momen pemulihan bagi hati dan perasaan kita. Haleluya. Hal ketiga yang kita perlu belajar adalah jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Pencobaan dapat datang kepada siapa saja, di saat kita kuat maupun lemah, di saat kita siap ataupun tidak. Kita harus tetap berjaga-jaga dan tidak lengah. Karena dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis mencobai Tuhan Yesus 3 kali waktu di padang gurun. Yang pertama, iblis meminta Tuhan merubah batu menjadi roti. Tuhan Yesus dalam keadaan lapar dan iblis menyerang dengan kebutuhan pokoknya sebagai manusia, yaitu makanan. Namun Tuhan dapat mengalahkan iblis dengan firman. Luar biasa. Yang kedua, iblis meminta Tuhan untuk lompat dari bumbungan bait Allah. Tuhan Yesus yang sudah melakukan banyak mujizat, banyak mengusir setan, mengikat roh-roh jahat, kembali ditantang untuk mendemonstrasikan kuasa Allah. Namun kembali Tuhan dapat mengalahkan dengan firman. Haleluya. Yang ketiga, iblis menawarkan kerajaan dunia kepada Tuhan. Iblis tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengalahkan dosa dan maut, dan menjadi raja atas surga dan bumi. Iblis tawarkan jalan pintas untuk menjadi raja atas bumi, karena memang waktu itu dunia di bawah kuasa si iblis. Namun sekali lagi Tuhan dapat mengalahkan tawaran itu dengan firman. Haleluya. Dari cerita tadi kita mengerti bahwa iblis menggunakan segala cara untuk mencobai Tuhan. Apalagi bagi kita yang masih sering kali bergumul dengan kelemahan-kelemahan kita. Tentu saja pencobaan-pencobaan itu akan datang kepada kita. Pencobaan akan kebutuhan pokok kita. Pencobaan akan pelayanan kita. Talenta kita, kemampuan kita, keberhasilan dan pengalaman kita, bahkan mujizat yang mungkin dapat kita lakukan. Dan juga pencobaan akan kerajaan-kerajaan dunia, kesuksesan dan keberhasilan melalui jalan pintas yang tidak sesuai dengan firman. Karena itu, di momen Natal ini Tuhan ingatkan kembali kepada kita bahwa firman Tuhan adalah pedoman kita. Melalui renungan Natal kali ini, saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Keadaan kita saat ini, kita bersyukur bahwa kita masih punya Tuhan. Kita masih punya segala sesuatu untuk kita syukurin. Yang kedua, kita juga lepaskan pengampunan dan jalin kembali hubungan yang retak. Baik dengan saudara, dengan sahabat, dengan kerabat, teman-teman kita mungkin. Mari kita bangun kembali hubungan yang rusak itu. Jangan biarkan sakit hati, jangan biarkan iblis mengintimidasi kita. Mari kita bangun kembali hubungan yang renggang itu. Dan yang ketiga, mari kita kembali kepada Tuhan. Kita yang jauh dari Tuhan, mari kita kembali kepada terang yang ajaib. Mungkin dalam keseharian kita, apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan firman, apa yang kita kerjakan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau ajak, mari dengan momen Natal ini adalah waktu yang tepat untuk kita ambil komitmen untuk kembali kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan saat ini, buka hati dan biarkan Tuhan Yesus melawat setiap kita. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat waktu ini, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami percaya nggak ada yang kebetulan Tuhan. Jika kami mendengarkan renungan pada saat ini Tuhan, semua karena anugerah dan rencana-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami mensyukuri dengan apa yang ada pada kami Tuhan. Kami bersyukur semua karena anugerah dan berkat-Mu yang sangat luar biasa Tuhan. Ajar kami mengenal kata cukup Tuhan, karena anugerah-Mu itu cukup bagi kami Tuhan. Kami juga mau lepaskan pengampunan Tuhan. Kami mau lepaskan
pendamaian Tuhan untuk orang-orang yang menyakiti kami, untuk sakit hati, untuk dendam kami Tuhan. Mari Tuhan, kami mau lepaskan teman-teman, saudara-saudara. Jika ada seorang yang pernah menyakiti Engkau, jika Engkau ingat ada pernah peristiwa dan Engkau masih memendamnya saat ini, sebutkan namanya, ampuni dia. Ampuni dia, sebutkan namanya, sebutkan namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih pengampunan-Mu sempurna Tuhan. Jika Engkau sudah mengampuni setiap kami Tuhan, maka kami juga akan mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk Kau ingatkan kami tentang Engkau Tuhan, untuk kembali kepadamu Tuhan, kembali kepada Bapa Tuhan. Mungkin kami yang undur dari Engkau, kami yang jauh dari Engkau, kami yang melenceng dari jalan-jalan-Mu Tuhan, kami menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari Tuhan, ajar kami kembali Tuhan, ajar kami untuk mentaati firman-Mu, mengikuti Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau berhasil, kami mau sukses, kami menjadi luar biasa dalam Engkau, sesuai dengan cara-Mu Tuhan, bukan dengan jalan pintas yang berdasarkan cara dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat waktu ini, kami bersyukur untuk setiap kami juga. Mari saudara-saudara, angkat tanganmu, angkat hatimu, kita terima berkat Tuhan saat ini. Diberkatilah lumbungmu dan tempat adonanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan. Kau akan terus naik dan tidak pernah turun, kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Berkat daripada Allah Bapa dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.